Pada cerita sebelumnya, Ari yang melihat sosok yang mengerikan dan hanya Ari yang melihatnya sendiri. Kemudian, Ari mengalami kejadian yang lain lagi. Dari kejauhan sebelah kanan jalur Ari seperti melihat ada sosok perempuan cantik dengan menggunakan pakaian kebaya. Sosok perempuan itu terus-menerus melambaikan tangan ke arah Ari seolah-olah sosok itu menyuruh Ari untuk mendekatinya. Tapi di situ Ari tidak memperdulikannya. Ari pun terus berjalan sambil berdoa di sepanjang jalan dari pos 4 menuju pos 5. Ari selalu merasa kalau sosok perempuan itu terus-menerus mengikutinya. Kemudian Ari memperhatikan teman-teman yang lain dan yang Ari lihat semua teman-temannya bersikap biasa saja. Sepertinya mereka tidak menyadari kalau ada sosok perempuan sebelah kanan mereka. Ari mengambil kesimpulan kalau saat itu hanya dia sendiri yang melihat sosok perempuan itu dan dalam hati Ari berkata, "Ya elah, udahlah, biarin aja, yang penting dia nggak nyalahin gue dan teman-teman gua." Singkat cerita, mereka semua sampai di pos 5 pada pukul 5 sore. Ketika diperhatikan lagi, ternyata sosok perempuan itu sudah tidak menampakkan diri lagi. Di sana mereka istirahat cukup lama. Mereka pun menyempatkan untuk menyeduh kopi, sekalian salat asyar dan mengkodo salat duhur yang tadi sempat mereka lewatkan. "Ayo kita lanjut perjalanan, abis maghrib aja ya, tanggung juga kalau kita lanjutin sekarang," ucap Ari. Ketika waktu sholat maghrib datang, mereka segera melakukan sholat berjamaah. Setelah selesai sholat, mereka semua bersiap melanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya. Pada pukul 6.45 mereka mulai berjalan menuju pos 6. Saat itu Ozzy jalan paling depan. Mereka sudah cukup lama berjalan dan tidak terasa sekitar 1 jam perjalanan sudah mereka lalui sampai akhirnya mereka menjumpai sebuah persimpangan. Di sana keanehan pun terjadi lagi. Saat itu mereka dibuat bingung dengan persimpangan tersebut karena mereka benar-benar tidak tahu jalur mana yang akan mereka lalui. "Kita harus lewat jalan mana nih, kok gue tiba-tiba ngeblank ya?" Lalu sambil mengarahkan lampu senter ke arah jalur sebelah kiri, Ozzy berkata, "Kayaknya kesini deh." "Lu yakin?" "Kayaknya sih bener. Soalnya gua lihat di sana ada yang sudah lewat." Kemudian kawan yang lain lihat ke arah yang ditunjukkan oleh Ozzy. Tapi jalur kanan sepertinya lebih bersih dan lebih terang. Eddie melihat kondisi kedua jalur yang sama-sama meyakinkan. Alhasil mereka malah semakin bingung. Lalu Ari berasumsi yang benar itu jalan ke sebelah kiri karena Ari agak curiga dengan jalur sebelah kanan, soalnya gak masuk akal aja, masa iya di gunung ada jalur terbersih dan seterang itu. Akhirnya mereka semua sepakat mengambil jalan sebelah kiri, tapi ketika mereka sudah berjalan ke arah itu, di sana mereka tidak menemukan bangunan yang dikatakan oleh Ozzy tadi. Karena sudah terlanjur, mereka pun terus berjalan melewati gelapnya hutan Gunung Salak. Dan saat itu juga sebenarnya gerimis masih turun, belum lagi kabut yang sangat tebal menjadikan perjalanan mereka semakin mencekam. Setelah berjalan cukup jauh, mereka kembali menjumpai persimpangan di sana. Mereka kembali kebingungan antara memilih jalur kanan atau kiri. "Coba kalian perhatikan baik-baik deh, kali aja ada yang paham." Setelah dicari, mereka semua tidak menemukan tanda-tanda yang biasanya berupa tali rafia ataupun pita, karena memang di saat itu tidak ada tanda-tanda apapun. Alhasil mereka semua mulai panik, belum lagi hujan yang sudah mulai lebat. Karena tidak ingin berlama-lama di sana, mereka pun mulai mencari jalan agar bisa melanjutkan pendakian. Untuk mempercepat pencarian, akhirnya mereka membagi rombongan menjadi 2 grup. Ari bersama Raka. Raka ini temannya si Gondrong. Mereka berdua mencari ke depan, sementara yang lain mencari ke jalur sebelah kanan dan sebelah kiri. Ketika Ari dan Raka berjalan ke depan, mereka berdua tidak menemukan tanda-tanda dan petunjuk apapun. Begitu juga dengan teman-teman yang lain, mereka tidak menemukan tanda apapun.
Situasi saat itu sudah tidak karuan karena tidak ingin mengambil resiko terlalu besar. Mereka sepakat untuk mendirikan tenda di sana. Walaupun tempat yang tersedia cukup sempit, bahkan satu tenda yang mereka dirikan itu berada di bibir jurang. Setelah tenda berdiri di sana, mereka kembali membagi tugas masing-masing. Ada yang memasak, ada yang bikin kopi, ada juga yang tidur karena kelelahan dan juga kedinginan. Ketika makanan sudah siap, mereka semua langsung menyantapnya. Setelah selesai makan, beberapa teman Ari langsung pergi ke dalam tenda untuk istirahat. Yang tersisa di luar hanya Ari dan Gondrong. Karena hujan sudah reda, mereka pun bisa menikmati malam di Gunung Salak. Mereka berdua asyik ngobrol minum kopi sambil merokok. "Drong, apa lu yakin kalau jalan yang dilalui ini udah benar?" "Entahlah." Tapi belum sempat Gondrong menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari belakang tenda mereka. Lalu terdengar suara, "Assalamualaikum." Mendengar itu mereka berdua kaget. "Waalaikumsalam," jawab mereka dengan takut dan kaget. Lalu mereka melihat ada sosok kakek tua dengan pakaian serba hitam dan juga memakai peci hitam tanpa menggunakan alas kaki. Mereka heran dengan apa yang mereka lihat saat itu. Kakek itu berkata, "Jika kalian ingin air untuk bekal, di sana ada mata air," kata kakek sambil menunjuk ke arah jurang. Ari dan Gondrong pun bertanya-tanya apa benar ada sumber air di situ, padahal kan jelas-jelas itu jurang. Kalaupun benar ada, apakah ada jalur yang bisa dilewati? Ari dan Gondrong kebingungan. Lalu kakek itu kembali berkata, "Jangan bengong, di sana ada sungai kecil, kesanalah dan isi semua tempat air minum kalian yang kosong." Karena Ari dan Gondrong tidak cukup berani untuk turun berdua, akhirnya Ari membangunkan Ikri. "Dik, bangun Dik, Ari mengambil air yuk." "Ayo, emang ada sumber air?" "Ada Dik, tuh di bawah jurang." "Ah gila, lu jam segini mau turun ke bawah buat ambil air? Lagian lu tahu dari mana sih kalau di bawah ada sumber air?" Kata si kakek, "Di bawah ada sungai kecil," katanya. "Kakek siapa? Datang dari mana dia?" "Gue juga gak tahu." "Rik, apa lu yakin kalau dia itu beneran orang?" "Gue juga kagak ngerti. Dia orang apa bukan?" "Ya gua kagak tahu." "Hahaha, lu tuh ya udah, ayo kita lihat dulu aja. Jangan langsung percaya sama orang asing ini di gunung tahu." "Oh ya udah, cepetan keluar." Lalu mereka keluar tenda untuk memastikan apa benar ada sungai kecil di bawah jurang. Ketika sudah di luar, pokoknya isi semua tempat air yang kosong buat bekal kalian besok ke puncak. Iya kek iya. Mereka pun berjalan hingga akhirnya mereka sampai di bawah jurang. Saat sampai di bawah jurang, mereka heran. Mereka itu merasa kalau mereka berjalan seperti jalan yang datar karena selama perjalanan menuju bawah, mereka tidak mengalami kesulitan sama sekali. Padahal jika dilihat jalannya itu sangat terjal dan juga basah dan pastinya licin. "Lu denger enggak, kayak ada suara aliran air?" Iya gue denger kayaknya enggak jauh sih." Mereka berjalan ke arah depan dan benar saja tidak jauh dari sana mereka menemukan sungai kecil. "Itu sungai Nyari?" "Iya bener." "Ya udah, cepetan isi semua botol yang kosong." Dengan segera mereka mengisi semua botol yang kosong. Setelah semua terisi penuh, mereka segera kembali ke atas dan sesampainya di atas, kakek pun berkata, "Ayo segera rebus air, kakek mau ngopi." Segera si Gondrong masak air. Singkat cerita, mereka ngobrol-ngobrol sambil ngopi bersama kakek tersebut. Di cerita sebelumnya, rombongan telah didatangi sesosok kakek yang memakai pakaian serba hitam. Apalagi yang akan mereka alami? Simak terus ceritanya. Di sela obrolannya, kakek itu berkata, "Gunung Salak ini dikenal orang bukan karena keindahannya, tapi ada hal lain yang menarik orang buat datang ke sini. Jadi kakek berpesan kepada kalian semua, jangan pernah ambil apapun yang bukan milik kalian. Biarkan gunung ini apa adanya dengan sejuta keistimewaannya.
Jangan sampai alam ini rusak karena hal yang bisa saja terjadi. Setelah berbicara seperti itu, si kakek langsung pamit. Si kakek mulai berjalan ke arah atas dan hilang di telan tebalnya kabut Gunung Salak. Mereka tidak segera istirahat, tapi mereka kembali mengobrol sambil menikmati kopi yang sudah dingin. Kenapa gue berpikir kalau kakek itu bukan orang ya? Ya udahlah, biarin aja, yang penting dia gak ganggu kita, yang ada malah kakek itu nolong kita. Udah mendingan sekarang kita tidur aja. Kita harus bangun pagi, perjalanan kita masih jauh. Ya udah, bener juga, yuk. Mereka bertiga langsung masuk ke dalam tenda dan segera istirahat. Singkat cerita, pagi pun datang, mereka semua terbangun dengan kondisi baik-baik saja. Pagi itu matahari mulai memancarkan cahayanya dari sela-sela hutan Gunung Salak yang sangat rindang. Rilu sama Ozzy nyiapin makan, ya gua sama yang lain mau nyoba nyari jalan. Belum sempat Ari berjalan gondrong menemukan ada tali rafia. Ini tandanya jalur yang bener dong. Bener, kok aneh ya? Semalam kita tidak lihat ini. Lalu Ari dan Gondrong dan kedua temannya mencoba berjalan ke arah tali rafia itu, baru juga berjalan beberapa langkah. Bukannya lu semalam nyari jalur lewat sini ya? Iya. Tapi sumpah pas malam gua gak nemuin ini. Di situ mereka semua mencoba untuk berpikir positif. Ya mungkin malam gelap dan juga panik, jadi mereka tidak bisa fokus. Karena sudah menemukan jalan, mereka pun kembali ke tempat camping. Setelah selesai sarapan, mereka langsung bergegas untuk menuju puncak. Semua peralatan mereka tinggal di tenda, kecuali air dan beberapa makanan ringan yang mereka bawa. Perjalanan dari pos 6 menuju puncak itu semua berjalan baik-baik saja, dan tepat pukul 10 mereka semua sampai di puncak. Di puncak mereka menikmati keindahannya. Mereka juga menyempatkan menyeduh kopi terlebih dahulu. Setelah puas menikmati pemandangan dari ketinggian Gunung Salak, sekitar jam 12 mereka bergegas untuk turun ke tempat camping. Setelah sampai di tempat camping, mereka langsung membereskan semua perlengkapan. Dan sebelum turun mereka juga memastikan kalau tidak ada sampah yang tertinggal di sana. Setelah itu mereka segera berjalan turun. Ketika mereka baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras. Lah gimana nih, hujannya gede? Kita jalan terus apa diem aja? Jangan diem, mendingan kita jalan terus aja, jas hujan terus, kita jalannya pelan-pelan. Gua gak maulah kalau kelamaan di sini, takut kemalaman lagi. Ya udah yuk, cepet pakai jas hujannya. Mereka kembali berjalan, padahal hujan itu sangat deras ditambah lagi kabut yang tebal. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka sampai kembali di persimpangan yang semalam mereka lewati. Ari pun memperhatikan jalan di persimpangan itu dengan seksama. Astagfirullahalazim, seandainya semalam kita pilih jalur ini bisa mati kita, itu jurang dalam banget loh, kata Ari. Masih beruntung kita. Setelah itu mereka kembali berjalan. Saat itu jalur cukup licin, si Gondrong kepleset lalu dia mencoba memegang ranting yang ada di dekatnya. Tapi rantingnya tidak kuat, si Gondrong pun terjungkal sampai ke bawah dikarenakan rantingnya itu patah. Hai Drong, lu GK apa? Aman-aman, cuma sendal gua aja yang putus. Syukurlah kalau lu gak apa-apa. Singkat cerita, sekitar pukul 3 sore mereka sampai di pos 1 dan hujan sudah agak reda di sana. Mereka istirahat sambil menghisap kembali sebatang rokok. Jam berapa nih? Kita istirahat dulu aja lah, masih banyak waktu juga kan. Cukup lama mereka berada di pos 1.